Assalamualaikum. Ada yang lagi cari ide usaha nggak? Di sini cari ide inspirasi untuk ide usahanya. Simak yuk ulasan ide usaha kali ini, siapa tahu menginspirasi Anda. Seperti biasa, di sini akan dijelaskan cara Anda untuk memulai usahanya. Alasan saya merekomendasikan usaha untuk Anda, bagaimana Anda mencari pelanggan, serta tips dan trik usaha dalam menjalankan usaha kali ini. Yuk kita bahas satu persatu tentang usaha kali ini. Terus saksikan videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, and komennya. Terima kasih. Ide usaha kali ini yang akan diulas yaitu usaha kedai kopi atau coffee shop. Usaha kedai kopi merupakan jenis usaha yang memiliki keuntungan menjanjikan loh, karena kopi sudah menjadi tren dari dahulu kala. Salah satu erat kaitannya dengan aktivitas nongkrong, ya enggak? Aktivitas nongkrong sambil minum kopi ini digemari dari berbagai kalangan, tua muda, miskin kaya, wanita, lelaki. Siapa sih yang gak suka minum kopi sambil nongkrong cantik, ngobrol santai? Jawabannya pasti sebagian besar masyarakat Indonesia suka melakukan hal tersebut. Sehingga kesimpulannya minum kopi sudah menjadi gaya hidup masyarakat zaman sekarang. Anda setuju? Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini di channel ini akan mengupas tuntas tentang usaha kedai kopi ini. Simak terus videonya sampai habis. Langsung saja kita masuk ke sesi pertama. Bagaimana Anda cara memulai usaha kedai kopi ini? Yang pertama, tentunya apapun usaha Anda, yang pertama tentunya harus ada niat. Niat di sini disertai keinginan yang kuat untuk memulai usaha, sehingga Anda akan serius untuk menjalankan usaha yang Anda sudah niati sebelumnya. Kedua, adanya modal. Jika ada niat tapi tidak ada modal, tentunya usaha tidak akan berjalan. Jangan khawatir, bagi yang mempunyai modal minim bisa kok memulai usaha kedai kopi ini. Untuk besaran modal tergantung konsep kopi yang Anda akan buka. Kalau konsep kedai kopi yang simple dengan menu simple bisa dijalankan dengan modal jutaan, nggak sampai belasan juta kok. Seperti Anda bisa mengubah kendaraan, mobil, motor Anda untuk bisnis kedai kopi. Setelah Anda ubah kendaraan pribadi Anda menjadi mobil untuk jualan kopi ini, Anda tinggal menyiapkan beberapa kursi serta alat untuk kopinya. Jadi deh, Anda bisa memulai usaha ini. Ataupun Anda juga bisa membuka kedai kopi ini secara sederhana, seperti warung-warung yang Anda buka di pinggir-pinggir jalan. Tapi kalau Anda ingin membuka usaha ini dengan konsep kafe, tentunya modalnya bisa puluhan ke atas. Jika Anda sudah memiliki niat untuk membuka usaha kedai kopi ini, siapkan modal serta konsep yang Anda akan gunakan. Sesuaikan juga ya dengan model dan konsep Anda, jangan terlalu memaksa. Jika memang minim, perlahan membuka usahanya dengan cara yang sederhana terlebih dahulu. Jika usahanya sudah berkembang, Anda bisa memikirkan untuk konsep kedai yang lebih bagus lagi. Selanjutnya, untuk membuka usaha tentunya ada tempat usahanya. Ingat ungkapan yang katanya lokasi menentukan prestasi. Terapkan ungkapan itu dalam menentukan lokasi usaha Anda.
Jika Anda memilih untuk membuka usaha kedai kopi, Anda bisa memulai usaha di depan rumah. Alangkah bagusnya rumah Anda di depan jalan, atau Anda ingin memulai bisnis ini dengan menyewa tempat. Carilah tempat yang strategis dan dalam keramaian. Seperti contoh, jalan yang menjadi jalur utama lalu lalang, atau dekat dengan kantor, sekolahan, kampus, tempat wisata, perkotaan, dan yang paling penting, kaitkan tempat usaha Anda dengan modal. Usaha dimulai kan gak harus langsung dari yang besar dulu. Anda bisa memulai dari usaha yang simple, sederhana, dan berkembang terus menjadi usaha yang Anda harapkan. Selanjutnya, untuk memulai usaha kedai kopi, tentukan konsep kopi shop Anda yang akan Anda buka. Tentukan konsep kedai kopi yang Anda akan jalankan, seperti berkonsep kedai kopi tradisional seperti warung kopi kaki lima, ataupun modern seperti kafe. Tentukan juga temanya kafe yang Anda akan buka, seperti tema klasik, tema monokrom. Tentukan dengan desain interior yang penuh dengan kesan dari para pelanggan yang datang ke kafe Anda, sehingga itu menjadi salah satu daya tarik dari kafe yang Anda buka. Jika usaha kedai kopi Anda dekat dengan tempat kerja, kedai kopi Anda bisa berkonsep on the go. Bisa menjadi pilihan Anda. Kebanyakan pekerja sibuk dengan kerjaan mereka. Seperti orang berkantoran, pekerja kantoran tidak punya waktu untuk minum kopi di tempat karena sibuknya pekerjaan mereka. Sehingga Anda bisa menyediakan kopi yang bisa langsung dibawa pergi. Pastikan kemasannya simple, praktis agar mudah dibawa, dan kemasannya terutama yang aman untuk dibawa. Berbeda jika Anda membuka kedai kopi di tempat wisata. Konsep kedai kopi bisa dengan tema tempat yang terbuka, yang sambil ngopi sambil menikmati pemandangan langsung di sekitar. Dalam membuka awal usaha kedai kopi, selanjutnya Anda harus menentukan menu kopi yang Anda akan siapkan dalam kedai kopi Anda. Menentukan menu kopi ini berkaitan erat dengan konsep kedai kopi yang Anda akan bangun. Jika Anda memulai usaha kedai kopi berkonsep sederhana, Anda bisa memilih menu kopi yang memang menjadi tren di tempat Anda. Seperti jika Anda membuka menu di Aceh, tentunya dengan menu kopi sederhana seperti kopi saring khas Aceh atau kopi tubruk yang merupakan menu kopi dari Sabang sampai Merauke memang ada. Kopi saring adalah kopi yang disaring bergantian seperti yang dijalankan di kedai kopi ini. Ini dia konsep kopi saring yang dijalankan di kedai ini. Ini dia videonya. Untuk penjelasan kopi tubruk itu adalah kopi yang dibuat dengan menyiramkan air panas pada bubuk kopi dan gula. Jika Anda tinggal di Jawa, Anda bisa memulai usaha kedai kopi dengan menu kopi jos atau kopi klotok itu yang terkenal di daerah Jogja ya. Anda pernah mendengarnya? Di kedai kopi klotok Jogja ini sudah banyak menu variasi tambahan, lumayan lengkap, dari yang makanan ringan, makanan berat, menu makan siang, pagi, sore. Penjelasan kopi klotok itu adalah kopi yang dibuat dengan memasak bubuk kopi bersamaan dengan gula di panci,
menggunakan tungku dan kayu bakar. Jadi kopi klotok itu khas ya, karena menggunakan kayu bakar. Untuk memikat pelanggan, tinggal Anda menentukan menu tambahan di kedai kopi Anda, apapun konsep kopi Anda, sehingga walaupun menu kopi yang disediakan di tempat Anda itu biasa saja, tetapi dengan adanya menu tambahan di kedai kopi Anda itu bisa menjadi daya tarik pelanggan untuk datang ke tempat Anda. Sebagai contoh, menu tambahan yang khas, unik, menjadi teman minum ngopi, seperti singkong goreng, tabur coklat keju, martabak telur dan manis, yang Anda modifikasikan untuk menarik pelanggan Anda datang mengunjungi kedai kopi Anda. Bagaimana idenya? Cukup menarik untuk dijalankan pada kedai kopi, bukan? Silakan mencobanya. Jika Anda ingin membuka kopi dengan mengusung konsep modern seperti kafe, tentunya menunya pun beragam, bisa memadupadankan kopi tradisional dan modern seperti menu kopi espresso, cappuccino, americano, latte, mochaccino, black coffee, affogato, dan lain-lain. Menentukan menu tambahan pada kedai kopi adalah hal penting lainnya dalam memulai bisnis kedai kopi yang Anda jalankan. Menentukan menu tambahan dalam kedai kopi Anda bisa dimulai dengan beraneka ragam kue dan gorengan. Nanti suatu hari bisa Anda tambahkan menunya dengan nasi, lauk yang bisa Anda siapkan pada sarapan, pada waktu makan siang, makan malam. Itu seperti konsep kedai kopi yang di Jogja dengan merek kedai kopi, kalau tidak salah itu Kopi Klotok Jogja. Menu tambahan merupakan aspek penting untuk menarik pelanggan datang ke kedai kopi Anda. Jadi jangan lewatkan untuk menu tambahan pada kedai kopi yang Anda buka. Seperti di kedai kopi ini, menu tambahannya itu ada nasi untuk sarapan, serta disediakan kue basah ataupun kue gorengan. Selain nasi yang dengan harga 5.000, di sisi sana itu ada minuman kacang hijau, minuman kacang hijau. Dalam memulai bisnis kedai kopi, selanjutnya Anda harus memikirkan harga jual. Seperti yang dibicarakan di channel ini sebelumnya, setiap wilayah pastinya untuk harga beli serta harga jual berbeda, dikarenakan wilayah tertentu harga bahan ada yang lebih murah ataupun mahal. Tentukan saja harga rata-rata di tempat Anda. Jangan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari pesaing bisnis Anda. Dengan harga lebih tinggi pastinya akan susah diterima oleh masyarakat sekitar. Buatlah harga sama kuantitas disamaratakan dengan harga jual di tempat Anda. Kalau kualitas Anda harus berani bertarung dengan pesaing bisnis yang sama di sekitar Anda untuk menjadi salah satu magnet penarik pelanggan di awal usaha Anda. Tapi soal harga jangan juga dijual terlalu rendah. Tentunya Anda juga akan memperhatikan untung rugi dari usaha yang Anda jalankan. Harga jual sebuah produk harus dihitung dari modal yang Anda keluarkan. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mencatat seluruh modal yang Anda gunakan untuk membeli bahan-bahan. Tujuan dari menentukan harga jual adalah untuk memantau pendapatan keuangan Anda dari usaha kedai kopi yang Anda jalankan. Selanjutnya, dalam memulai usaha kedai kopi, bagaimana cara Anda memasarkan produk? Dalam mengawali bisnis, Anda perlu memperkenalkan usaha Anda ke orang sekitar untuk mendapatkan pelanggan.
Langkah pertama bisa Anda dimulai dari orang terdekat Anda, tetangga Anda, teman Anda, saudara Anda. Itu bisa menjadi cara memperkenalkan produk yang Anda akan jual dengan sistem mulut ke mulut. Langkah selanjutnya seperti biasanya bisa melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook. Anda kenalkan kedai kopi Anda dengan foto yang menarik. Tapi jangan juga menipu dari gambar yang Anda ambil dari Google. Jika tidak sesuai dari foto yang Anda ambil dengan produk yang Anda jual, tentunya pelanggan kecewa setelah datang ke kedai Anda. Selanjutnya otomatis setelah kecewa, pelanggan akan enggan datang lagi ke kedai Anda. Jadi, jadilah usaha yang jujur. Selanjutnya, sematkan deskripsi dari produk yang Anda jual. Deskripsi itu membuat orang tertarik untuk datang mencoba dan membeli produk yang Anda jual belikan. Seperti mendeskripsikan bahwa kopi ini adalah kopi yang berbeda, kopi dengan rasa yang unik, kopi dengan variasi campuran yang unik, ataupun juga dengan mendeskripsikan ada promo, ada diskon, datanglah ke tempat usaha yang Anda jalankan. Mungkin deskripsi itu akan menarik ke pembeli untuk datang. Dalam Anda mengawali bisnis, Anda harus bisa berkreatif dengan menu kopi, baik itu yang mau ngawali atau memang yang sudah lama, supaya pelanggan tidak bosan dengan menu kopi yang itu aja. Anda perlu kreatif pada menu kopi Anda, seperti menu kopi tradisional yang campur dengan berbagai rempah-rempah seperti jahe kayu manis, cengkeh, dan lain-lain. Jika menu Anda modern, Anda bisa kreatif dengan mencampurkan kopi dengan es krim, dengan topping yang unik seperti marshmallow, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam memulai kedai kopi, Anda harus mempersiapkan perlengkapan dan peralatannya sesuai dengan konsep yang Anda akan mulai usahanya. Dalam memulai usaha kedai kopi, tentunya penting dalam mengadakan perlengkapan dan peralatan yang Anda gunakan dalam membuka kedai kopi, seperti meja kursi, mesin kopi, gelas mug, cangkir, sendok. Tergantung konsep kedai kopi tradisional ataupun modern. Kalau misal modern, tentunya ada penggilingan kopi, timbangan, mix steamer, dan milk jug. Jangan lupa lengkapi dengan kulkas kecil, gas valve, silverware, dan blender untuk memperlancar proses usaha kedai kopi dan memperlancar pembuatan kopi Anda, sehingga usaha kedai kopi Anda berjalan dengan semestinya dan berjalan dengan mulus tanpa kendala. Selanjutnya, dalam membuka kedai kopi, Anda harus cari dengan cermat pemasok biji kopi. Carilah pemasok biji kopi yang berkualitas, tetapi dengan harga yang bersahabat dengan Anda. Selanjutnya, rekrutlah karyawan. Anda bisa saja menjalankan usaha kedai kopi dengan tanpa karyawan. Intinya Anda menjalankannya sendiri. Tapi alangkah baiknya Anda merekrut karyawan untuk mendukung berjalannya lancarnya usaha Anda dengan baik dan maksimal, sehingga tingkat pelayanan terhadap pelanggan menjadi lebih berkualitas karena pelayanan yang cepat. Seperti merekrut barista. Barista adalah salah satu pekerja di kedai kopi yang bertugas membuat kopi yang enak. Jadi barista ini tentunya bisalah dibilang faktor yang berpengaruh pada usaha kedai kopi Anda. Langkah selanjutnya, buatlah brand dan nama toko Anda. Brand dan nama kedai kopi sangatlah penting dalam sebuah bisnis. Masyarakat akan mengenali ciri khas produk Anda melalui brand atau merek. Tanpa keberadaan brand, konsumen akan sulit mengenali produk Anda.
dan akan sulit juga untuk memperkenalkan produk Anda ke orang lain karena tanpa nama toko. Merek dan nama toko juga membuat usaha kedai kopi Anda yang Anda jalankan terkesan lebih serius dan profesional tentunya. Promosi produk juga akan lebih mudah dilakukan apabila Anda memiliki brand dan nama toko Anda sendiri. Jadi intinya, brand dan nama toko itu tentunya menjadi hal penting jika Anda menjalankan suatu usaha. Masuk ke sesi kedua. Beberapa alasan saya merekomendasikan ide usaha kedai kopi ini. Usaha seperti ini di tempat Anda mungkin sudah menjamur ya, sudah banyak yang membukanya. Tetapi jika Anda sudah punya niat, modal yang cukup, segera lakukan. Yang penting Anda harus optimis. Anda bisa kreatif pada produk kedai kopi yang Anda jual sehingga kedai kopi Anda yang bangun itu berbeda dengan pesaing bisnis yang lainnya. Di sini ada beberapa alasan kenapa saya merekomendasikan ide usaha coffee shop ini kepada Anda, supaya Anda tidak ragu lagi untuk menjalankan usaha ini. Alasan pertama, menu yang disajikan itu sederhana. Memilih usaha kedai kopi tentunya menu utama yang disajikan adalah berbagai jenis kopi, seperti menu kopi hitam, cappuccino, tubruk, saring, latte, klotok, dan sebagainya. Sementara jika tersedia menu yang lain adalah menu tambahan yang disediakan, seperti roti bakar, pisang, singkong, aneka kue, aneka gorengan, kentang goreng, dan sebagainya. Alasan selanjutnya, proses produksi simpel. Untuk menyajikan produk kopi ke pelanggan terbilang cukup mudah dan cepat. Anda hanya perlu menyediakan bahan dan perlengkapan untuk usaha kopi. Jika ada pelanggan datang, Anda baru menyajikan dengan instan. Hal ini pastinya berbanding terbalik dengan bisnis makanan yang lainnya yang harus melalui berbagai macam proses untuk bisa dijadikan produk siap hidang. Kalau kopi, cukup dimasukkan di mesin dijadikan bubuk, masukkan ke mesin atau secara manual. Sudah bisa menjadi produk yang siap disajikan ke pelanggan. Alasan selanjutnya, pangsa pasar yang luas. Kopi adalah minuman yang hampir bisa dinikmati oleh siapa saja, mulai dari kalangan bawah, menengah, atas, tua, muda. Ini artinya pangsa pasar sangat luas. Keuntungan yang didapatkan pun cukup menggiurkan. Dengan adanya pangsa pasar yang luas tentunya akan memberikan keuntungan besar juga bagi pelaku usaha kedai kopi yang sudah menjadi gaya hidup masyarakat zaman sekarang. Masuk ke sesi selanjutnya. Tips dan trik sukses dalam menjalankan usaha kedai kopi. Pertama, rekrutlah karyawan yang berkualitas. Karakteristik karyawan yang berkualitas yaitu bisa dilihat dari keahlian atau pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kopi. Selain memiliki keahlian, tentunya harus memiliki attitude yang berkualitas seperti ulet, tekun, jujur, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kedua, buatlah menu yang kreatif dan inovatif. Walaupun usaha kedai kopi bisa kok dengan kreatif dan inovatif yang bisa dilakukan dengan dipadu-padankan dengan berbagai campuran bahan lain. Seperti contoh, memadu-padankan dengan es krim, marshmallow, dan lain-lain. Ataupun dengan memadu-padankan dengan rempah-rempah yang tersedia di Indonesia. Itu bertujuan supaya konsumen tidak merasa bosan dan jenuh untuk menikmati kopi yang Anda hidangkan. Hal itu juga menjadi daya tarik pelanggan Anda untuk datang ke kedai kopi dan juga menjadi ciri khas kopi Anda dan juga menjadi pembeda kedai kopi Anda dengan pesaing bisnis yang lainnya.
Ketiga, konsisten menjaga kualitas. Dengan Anda menjaga kualitas, baik itu kualitas produk maupun kualitas pelayanan, tentunya itu menjadi faktor penting keberhasilan usaha kedai kopi yang Anda jalankan. Karena dengan kualitas menentukan kepuasan pelanggan. Dengan pelanggan Anda puas, tentunya akan merasa senang dan terus berlangganan ke kedai kopi Anda. Keempat, tampilan produk yang menarik. Selain itu, buatlah kemasan serta tampilan yang menarik pada kopi yang Anda sajikan dan jual. Biasanya, ketertarikan konsumen membeli produk seringkali diawali karena kemasan dan penyajian yang menarik. Oleh sebab itu, buatlah tampilan kopi yang disajikan semenarik mungkin sehingga bisa meningkatkan daya jual dan beli. Seperti contoh, buatlah hiasan pada kopi yang colorful dari busa yang dicampurkan dengan warna yang aman bagi konsumen. Membuat gambar-gambar yang lucu, yang unik, serta tempat kopi yang cantik, dan sebagainya. Kelima, lakukan promo diskon atau cashback. Banyak teknik promo atau diskon yang bisa Anda lakukan pada kedai kopi yang Anda jalankan. Baik yang baru Anda jalankan ataupun memang Anda sudah pelaku lama dalam menjalankan kedai kopi ini. Seperti contoh, berikan diskon pada hari tertentu seperti hari besar ataupun hari spesial seseorang. Di hari seseorang mengadakan acara ulang tahun. Ataupun diskon promo di hari weekend. Karena di weekend otomatis orang kan banyak yang hangout. Dan ini bisa menjadi salah satu alternatif sistem untuk promo di hari weekend. Bisa juga Anda terapkan diskon dengan tema couple diskon. Yang datang ke kedai kopi dengan pasangan, berikanlah diskon tertentu. Diskon atau promo pada menu paket. Seperti contoh, beli 2 gratis 1 coffee. Ataupun buatlah paket hemat lainnya seperti beli kopi plus menu tambahan yang lainnya Anda diskon tertentu. Jika Anda menggunakan sistem deliver order, Anda bisa memberikan gratis ongkir dengan minimum pembelian tertentu. Keenam, tingkatkan kualitas pelayanan. Untuk memuaskan pelanggan, kualitas pelayan tentunya juga menjadi faktor penting juga. Pelayanan yang berkualitas yang menganggap pelayan adalah raja, sehingga Anda akan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Anda akan melakukan pelayanan yang sopan, ramah, penuh dengan senyuman manis, serta melakukan fast service. Ketujuh, jagalah kebersihan. Seperti usaha makanan pada umumnya, kebersihan adalah hal penting dalam Anda mempertahankan bisnis. Jika tempat usaha Anda bersih, otomatis pelanggan maksudnya merasa nyaman untuk datang ke tempat Anda dan berlangganan. Tapi jika tempat Anda kotor, otomatis orang enggan datang kembali ke kedai Anda. Dikarenakan itu adalah kurangnya kepercayaan pembeli terhadap kehigienisan produk Anda yang Anda jual. Kedelapan, berikanlah kolom komentar dan saran. Yang sudah datang ke kedai Anda, berikanlah kesempatan kepada pelanggan untuk berikan saran kritik pada kedai Anda, pada kualitas produk ataupun kuantiti kedai Anda, untuk lebih meningkatkan kualitas kedai Anda. Seperti contoh dengan memberikan secari kertas yang berisi tentang pertanyaan tertentu, mereka mengisinya, ataupun dengan mengisi pada media sosial yang Anda share produknya, yang produk Anda jual. 9. Carilah bahan baku yang berkualitas. Bahan baku kopi carilah yang berkualitas dengan harga yang lebih miring dari yang lainnya disediakan kopi Arabica ataupun kopi yang satunya, maupun karena setiap pelanggan pastinya punya keinginan tersendiri dan berbeda.
Ke-10, berikanlah nama toko dan logo yang menarik bagi kedai Anda. Jika Anda memberikan nama toko, maka orang akan dengan mudah mengenalkan toko Anda kepada yang lainnya tentang keberadaan toko Anda. Jika Anda memiliki nama toko, orang akan dengan mudah mengenali toko Anda dengan ciri khas yang ada pada toko Anda. Sebagai tambahan, untuk menarik pelanggan, bisa dilakukan dengan cara mulut ke mulut dengan Anda menge-share produk yang Anda jualkan ke media sosial. Nah, itulah ide dan peluang bisnis coffee shop yang diulas pada kesempatan kali ini. Jika Anda telah berniat, segera memulai bisnis ini dari sekarang. Mereka yang suka menunda-nunda pekerjaan biasanya memiliki banyak alasan. Padahal bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang dipikirkan. Setelah berjalan, jalankan bisnis ini dengan tekun, karena tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Selamat datang bagi yang baru mengenal channel saya ini. Semoga bisa terhubung untuk sekarang dan seterusnya dengan Anda subscribe. Terima kasih bagi kawan lama yang sudah selalu support channel saya ini dari awal terbentuknya sampai sekarang. Itulah ide bisnis kali ini yang saya bisa ulas. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Demikianlah beberapa hal yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, and komennya. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah menonton video ini apabila ada kata-kata ataupun beberapa pernyataan yang kurang berkenan di hati Anda. Dan juga atas kekurangan di video yang saya buat kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.